pagi Bu Kotik dan teman-teman. Kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan materi konseling keluarga teknik Adlerian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Elva Hasna dengan NIM 190900000061. Queen Wayuningsi dengan NIM 190900000065. Mufidah Yusroniatri M dengan NIM 190900000102. Maria Angelina Eldawan dengan NIM 190900000105 dan Reza Chandra Sisa dengan NIM 220900000199. Selamat menonton dan menyimak videonya ya. Bahasan dalam materi ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, definisi teknik Adlerian, yang kedua, pendekatan konseling keluarga menurut aliran Adlerian, yang ketiga, prinsip dasar Adlerian, yang keempat, proses konseling Adlerian, dan yang kelima, bentuk konseling Adlerian. Definisi teknik Adlerian. Konseling Adlerian mengacu pada konseling dan intervensi psikoterapi yang berhubungan dengan psikologi individu Alfred Adler 1870-1937 dan seorang psikolog Wina dan kontemporer Sigmund Freud. Psikologi individual dikembangkan oleh Alfred Adler sebagai suatu sistem yang komparatif dalam memahami individu dan dalam kaitannya dengan lingkungan sosial. Konseling Adlerian berusaha untuk menentukan penyebab awal masalah kehidupan dari tujuan hidup yang tidak sehat sampai pada hal yang bisa merugikan diri sendiri. Pendekatan konseling keluarga teknik Adlerian. Pendekatan Adler adalah unik dalam memberikan perhatian khusus terhadap hubungan-hubungan antar saudara kandung dan posisi seseorang di dalam keluarga. Tujuan dasar dari pendekatan ini adalah untuk mempermudah perbaikan hubungan anak-anak dan meningkatkan hubungan di dalam keluarga yang antara lain dengan mengajarkan bagaimana menyesuaikan diri yang lebih baik terhadap anggota keluarga dan bagaimana hidup bersama dalam keluarga. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu ada prinsip dasar Adlerian. Nah, ada 7 prinsip yang terkandung dari teori psikologi individual Adler ini, yaitu yang pertama ada prinsip rasa rendah diri. Nah, Adler meyakini bahwa manusia ini dilahirkan disertai dengan perasaan rendah diri. Nah, perasaan rendah diri ini muncul ketika individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. Nah, contohnya ada anak merasa dirinya ini kurang jika dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, karena itu ia terdorong untuk mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Jika telah mencapai taraf perkembangan tertentu, maka timbullah rasa kurang untuk mencapai taraf berikutnya. Demikian seterusnya sehingga individu dengan rasa rendah dirinya ini tampak dinamis mencapai kesempurnaan dirinya. Lalu yang kedua ada prinsip superior. Nah, memandang prinsip superior terpisah dari prinsip inferior sesungguhnya ini keliru. Justru kedua prinsip ini terjalin erat dan bersifat komplementer. Namun karena sebagai prinsip kedua istilah ini berbeda, maka pembahasannya pun dibedakan. Kendati dalam operasionalnya tak dapat dipisahkan. Seperti itu. Perlu diingat juga, perlu dicatat bahwa superior di sini ini bukanlah kekuatan melebihi orang lain, melainkan usaha untuk mencapai keadaan superior dalam diri dan tidak selalu harus berkompetisi dengan orang lain. Superioritas yang dimaksud adalah superior atas diri sendiri. Jadi daya penggerak yang utama dalam hidup manusia adalah dinamika yang mengungkapkan sebab individu berperilaku, yakni dorongan untuk mencapai superior dan kesempurnaan. Lalu yang ketiga ada prinsip gaya hidup.
Nah, usaha individu untuk mencapai superioritas dan kesempurnaan yang diharapkan memerlukan cara tertentu. Adler menyebutkan hal ini sebagai gaya hidup. Gaya hidup yang diikuti individu adalah kombinasi dari dua hal, yakni dorongan dari dalam diri yang mengatur arah perilaku dan dorongan dari lingkungan yang mungkin dapat menambah atau menghambat arah dorongan dari dalam tadi. Dari kedua dorongan itu, yang terpenting adalah dorongan dalam diri. Nah, bahwa karena peranan dalam diri ini suatu peristiwa yang sama dapat ditafsirkan berbeda oleh dua orang manusia yang mengalaminya. Lalu yang keempat ada prinsip diri kreatif. Diri yang kreatif adalah faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu, sebab hal itu dipandang sebagai penggerak utama, sebab pertama bagi semua tingkah laku. Lalu yang kelima ada prinsip diri yang sadar. Nah, kesadaran menurut Adler adalah inti kepribadian individu. Meskipun tidak secara eksplisit, Adler mengatakan bahwa ia yakin akan kesadaran, namun secara eksplisit terkandung dalam setiap karyanya. Adler merasa bahwa manusia menyadari segala hal yang dilakukan setiap hari, dan ia dapat menilai dirinya sendiri. Lalu yang keenam ada prinsip tujuan semu. Meskipun Adler mengakui bahwa masa lalu adalah penting, namun ia menganggap bahwa yang terpenting adalah masa depan. Yang terpenting bukan apa yang telah individu lakukan, melainkan apa yang akan individu lakukan dengan diri kreatifnya itu pada saat tertentu. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, yaitu ada prinsip minat sosial. Setelah melampaui proses evolusi tentang dorongan utama perilaku individu, Adler menyatakan pula bahwa manusia memiliki minat sosial, bahwa manusia dilahirkan dikaruniai minat sosial yang bersifat universal. Kebutuhan ini terwujud dalam komunikasi dengan orang lain yang pada masa bayi mulai berkembang melalui komunikasi anak dengan orang tuanya. Itu. Proses konseling Adlerian. Fase awal. Pada fase ini melibatkan pembentukan hubungan terapeutik. Hal ini dilakukan dengan meminta kerjasama klien atau konseli, menangani dan menyelesaikan permasalahan dengan segera, memahami masalah yang ada, dan mengidentifikasi kemungkinan tujuan pelaksanaan konseling. Fase kedua, pelaksanaan konseling melibatkan penggunaan wawancara semi terstruktur dan ukuran standar untuk menilai gaya hidup klien atau konseli, yaitu kepribadian. Lanjutan proses konseling Adlerian. Wawasan konseling. Adlerian melibatkan membantu konseli dalam membangun kesadaran yang lebih dalam berbasis intuitif dari logika pribadi mereka sehingga dapat perubahan perilaku dapat mengimplementasikan. Fase ini memuncak dengan pemahaman konseli tentang bagaimana tujuan hidupnya dan perilaku tambahan menyebabkan masalah dan hubungan disfungsional. Fase akhir. Tujuan dari fase akhir konseling Adlerian adalah untuk membantu konseli dalam mengorientasikan kembali diri mereka dari posisi disfungsional dalam hidupnya ke tujuan hidup yang sehat dan bermakna secara individu dengan mewujudkan minat sosial. Konseling Adlerian banyak digunakan dalam proses konseling untuk orang dewasa, anak-anak, pasangan, keluarga, dan kelompok. Konseling Adlerian secara tradisional berfokus pada jangka panjang dan komprehensif, tetapi para pakar telah berhasil mengadaptasi pendekatan untuk pelaksanaan konseling
jangka pendek dan singkat. Konseling Adlerian untuk keluarga menekankan pentingnya suasana keluarga yang demokratis dan mendukung. Peran orang tua sebagai pemimpin dan pengasuh, tanggung jawab individu setiap anggota keluarga, dan perlunya setiap orang untuk berkontribusi secara berarti dalam sistem keluarga. Konseling Nah, oke, itu tadi teman-teman presentasi dari kelompok kami tentang konseling keluarga teknik Adlerian. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silakan bisa teman-teman tanyakan. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Sekali lagi terima kasih teman-teman.